Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Semoga di saat pandemi ini teman-teman masih sehat-sehat aja ya. Aku mau sharing sedikit nih teman-teman, setelah sekian lama aku nggak sharing di YouTube ya. Ini mau berbagi pengalaman di saat saya mudik di saat pandemi. Kebetulan untuk tanggal terbang saya itu masih belum ada larangan gitu, di saat belum ada larangan untuk terbang. Oke teman-teman, jadi aku cuma langsung aja ya ke informasinya biar teman-teman nggak pusing kesana kesini untuk dapetin infonya. Jadi yang pertama teman harus lakuin yaitu beli tiketnya sesuai dengan tanggal keberangkatan yang teman-teman inginkan. Kalau aku sih memilih tiket yang Qatar Airways yang bisa fleksibel tiket, bisa diganti-ganti tanggalnya. Kenapa saya beli tiket yang seperti itu? Suami saya beli tiket seperti itu karena untuk memudahkan suatu saat kalau terjadi ada perubahan aturan itu bisa diganti tanggal keberangkatannya. Langkah berikutnya kita mempersiapkan PCR test. PCR test ini kita bikin janji dulu beberapa hari sebelumnya. Janjinya itu melalui online. Teman-teman bisa masuk ke websitenya Deutsche Museum yang ada di Munchen, yang ada di Munich. Itu tinggal masukin data-data teman, langsung deh dapat jamnya kapan bisa di PCR test gratis. Kebetulan saya itu perginya tanggal 4 hari Selasa. Hari Seninnya itu saya bikin PCR jam 7 pagi supaya nanti hasilnya lebih cepat, 5 jam kemudian atau 7 jam kemudian bisa melalui email dari hasil tesnya itu dalam bentuk seperti ini. Nah ini ya nanti yang bakal dibawa ya, kayak gini, yang ada hasilnya negatif, no detection, terus nanti ya berbahasa Inggrisnya juga ada di sini, nggak usah khawatir. Nah setelah semua dokumen lengkap, teman-teman kalau udah download aplikasi eHaq itu nanti sebelumnya itu harus online check-in dulu di Qatar Airways-nya supaya nanti data-data di eHaq-nya itu lengkap, karena bakal ditanya nomor duduknya kalian dan kode pesawatnya kalian juga. Dari situ setelah isi semua aplikasi eHaq-nya, setelah sebelumnya teman online check-in, kita persiapkanlah untuk besok untuk terbang ke check-in lagi kembali ke maskapai Qatar Airways-nya. Nanti di situ ada pengecekan ulang PCR, kita ditanyain yang tadi itu, yang kertas ini, kertas PCR testnya. Terus nanti disuruh isi formulir juga. Formulirnya standar sih, nggak terlalu rumit, cuma ngisi nama, nomor paspor, tujuan alamat yang kita tuju nanti di Indonesia gitu. Udah check-in, semuanya udah beres, koper udah masuk ke kabin, mohon maaf, ke bagasi. Kita siap-siap terbang dari Jerman menuju ke Munich gitu. Dari situ cuma perjalanan sekitar 6 jaman, nggak begitu banyak penumpangnya ya, berjarak, makanan terjamin, tetap menggunakan masker. Pada saat makan sih boleh dibuka beberapa menit aja gitu. Nah setelah sampainya di Doha juga normal seperti biasa dilakukan pengecekan, kita nyari gate-nya. Setelah gate-nya ketemu, kita infoin boarding tiketnya kita, terus kita langsung naik ke pesawat berikutnya menuju dari Doha ke Jakarta. Nah setelah mulai Jakarta nih, setelah 10 jam kemudian penerbangan, nanti teman-teman turun tuh setelah dari pesawat itu ya, nanti akan ada pembagian kayak gini nih, formulir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kayak gini-gini. Ini teman-teman cuma isi nama, alamat, jenis kelamin, passport number, flight numbernya berapa, sama alamatnya juga. Oke nanti lanjut lagi ya, lanjut teman-teman ya. Nah setelah itu nanti teman-teman ngantri tuh, suruh lagi dicek lagi eHaq-nya teman-teman tuh, yang scan-nya itu kalau bisa di screenshot aja, karena suka hilang-hilang itunya. Kalau kita login itu belum tentu stabil internetnya. Di screenshot, nanti pada saat setelah isi formulir tadi ini, di antrian itu dilihatin scan-nya, nanti ada wawancara sebentar, kita berasal dari negara mana, tujuannya kemana, dan mau karantinanya mau di hotel atau mau di Wisma Atlet. Setelah lakukan pengecekan, dokumen kita dicek lagi, PCR test kita juga dicek lagi. Lanjutlah, di situ ada keamanan TNI dan polisi. Setelah melewati itu,
kita mengambil koper kita yang boarding itu. Ambil koper, setelah beres, jalan lagi, terus melewati imigrasi. Nah, di imigrasi itu juga ada formulir yang kecil itu sebelumnya yang udah kita isi, nama, data-data kita, yang intinya kayak yang berhubungan dengan bea cukai gitu data-datanya. Lurus aja setelah itu, setelah imigrasi kita lewat, paspor kita dicek, keluar dari situ ada pemilihan jalur, mau jalur lewat Wisma Atlet atau kita mau nginep di hotel dengan biaya sendiri gitu. Nah, saya memilih untuk hotel dengan biaya sendiri karena ada pertimbangan beberapa hal. Kita pengen istirahat, benar-benar istirahat dengan tenang pada saat karantina gitu. Nah, dari situ kita ada pilihan hotel, ada 3 counter hotel pada saat itu. Kalau informasi dari teman saya sih sebaiknya ada juga yang ngasih info pada saat itu di bandara, sebaiknya kalau kita pengen memilih hotel tertentu yang kita inginkan itu, teman-teman harus udah booking jauh-jauh hari sebelumnya. Itu juga saya dapetin infonya pada saat di situ. Karena saya belum tahu ada info seperti itu, jadi saya memilih hotel yang ada di counter situ aja. Kebetulan pada hari itu cuma ada 3 counter. Saya memilih hotel di Hotel Holiday Inn yang di Pluit. Itu perjalanannya nggak begitu jauh, sekitar 25 menit dari bandara ke hotel. Untuk transportasinya gak usah khawatir karena teman-teman nanti disediain sama hotelnya. Cuma kita berdua aja, maksudnya satu mobil satu keluarga, nggak bebarengan dengan yang lain gitu. Jadi kayak taksi aja gitu ya. Udah nyampe hotel, check in, terus paspor kita ditahan di hotel ini untuk jaminan kalau kita itu nggak boleh kemana-mana dulu selama karantina. Pengamanan juga ketat ya teman-teman, ada TNI, ada polisi gitu, kita nggak boleh keluar sembarangan. Kalau memang kita butuh banget, memang perlu banget, baru misalnya kita perlu uang cash, kebetulan di bawah ada ATM gitu, enak juga sih, ada tempat belanja juga, Indomaret kayak gitu, itu bisa minta tolong ke petugas yang ada di hotel gitu. Fasilitas yang dapat di hotel itu apa aja, mau tahu kan teman-teman? Fasilitasnya itu teman-teman dapat 3 kali makan. Kalau teman-teman puasa berarti 2 kali kan ya. Terus laundry sehari 5 pieces baju. Terus kamar mandi udah ada, air minum juga disediakan. Terus apalagi ya, internet. Dan nanti teman-teman bakal melakukan 2 kali PCR test itu berbayar ya kalau di sini. PCR yang pertama itu kita lakuin begitu kita check in, sorenya itu kita PCR gitu. Dan PCR berikutnya itu pas nanti 1 hari sebelum kita keluar gitu dari karantina. Jadi kalau teman-teman harus prepare nih dari sebelum hari itu harus prepare. Kalau saran saya sih karena di sini serba online dan susah untuk keluar, teman-teman harus nyediain nomor kartu SIM card Indonesia yang masih aktif dan m-banking teman-teman harus udah diaktifkan supaya segala transaksi yang misalnya teman-teman suatu saat pengen transfer ke keluarga atau pengen pesan makanan lewat GoFood kayak gitu bisa memudahkan untuk pemesanannya gitu, karena nggak boleh ngasih uang cash gitu teman-teman. Terus kalau bisa sih sebelum pergi ke sini teman-teman udah ada uang cash rupiah gitu. Tapi ya kalau susah nggak apa-apa sih, nanti juga di sini bisa dibantu, didampingin untuk ke ATM yang nggak jauh banget dari hotel ini gitu. Hotel Holiday Inn Express ya namanya. Mungkin untuk sedikit info dari saya segitu aja. Mudah-mudahan segala kekurangan kelebihannya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Saya hanya pengen sharing aja selama perjalanan saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nanti saya bakalan liatin hotel yang tempat kita karantina ke teman-teman ya, biar kira-kira teman-teman tahu gitu kayak gimana hotelnya, ruangannya. Oke teman-teman, sekian dulu info dari saya. Semoga teman-teman suka ya dengan informasi yang saya bagikan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap aktivitas. Jangan sampai nggak semangat ya teman-teman. Itu aja, jangan lupa juga di tombol tekan loncengnya dan di subscribe, like, dan komen.
Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Bisa liatin pemandangan keluar paling kayak gini. Di atas lantai 5 kebetulan. Terus ini meja makannya. Mohon maaf agak berantakan. Terus itu ada TV-nya juga, ada sofa. Terus ada lemari-lemari buat gantungin baju, tas. Terus lagi kamar mandinya, shower kayak gini. Udah paling gitu aja ya. Kloset duduk, nah, gitu aja sih. Tuh ada pemandangan ke sini, ke jendela. Ini tempat tidurnya, bisa buat berdua karena kita lah berdua kayak gitu. Nah, sofanya lihat lagi dari sini kacanya. Oke, segitu aja ya. Buka, ada martabak asin, alhamdulillah. Ada acarnya, ini ada ininya, dikasih acar. Cepet banget. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Krista Verdi. Nah, hari ini Krista mau infoin aja sih, selama karantina itu kita tuh bisa ya belanja lewat Gojek teman-teman. Di situ banyak macam-macamnya buat persiapan makanan, cemilan. Bisa dipesan melalui aplikasi Gojek namanya. Itu kita dapat apa aja ya? Aku mau review aja. Selama ini aku untuk persiapan karantina di sini aku lagi persiapannya terutama cemilan-cemilan nih. Ada cemilan kitela, tempe, rasa rumput laut. Nih, nanti teman-teman tinggal download aja aplikasinya. Nah, ini macam-macam. Apalagi nih? Ini buat roti untuk persiapan sahur. Terus Astor. Terus susu terutama untuk kesehatan. Karena kita puasa juga sambil karantina. Jus, buah-buahan, kecap, dan manis-manisnya ini nih. Kesukaan aku nih, wafer Tango. Terus kalau teman-teman mau minuman segar, bisa nih pesan kayak minuman kayak gini juga ya, untuk stok makanan. Terus ada apa lagi ya? Nah, ini ada Indofood saus pedas juga. Oke, kalau untuk cara pemesanannya mungkin teman-teman juga bisa lihat-lihat ya di YouTube yang lain. Kalau aku sih cuma sharing dikit aja secara garis besar. Nanti aplikasi Gojek itu kita download. Untuk pengisian pembayarannya teman-teman sebaiknya udah menyiapkan uang yang ada di GoPay-nya itu udah diisi gitu di top up-nya. Atau kalau enggak teman-teman mempunyai M-Banking. Karena untuk saat ini kan lagi corona, nggak bisa, pembayarannya itu tidak bisa melalui uang cash gitu teman-teman. Mungkin sekian dulu ya reviewnya. Oh, ada satu lagi nih. Ini enak banget deh. Di makanan ini, kalau air sih nanti disediain ya, air putih dari setiap makanan. Nanti kita dikasih sama resepsionisnya itu air putih kayak gini nih. Nggak usah khawatir ya, air minum teh juga teman-teman bisa bikin sendiri, teh angetnya gitu. Mungkin sekian dulu ya untuk review cemilannya. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.